Di layar ada nggak Teo Ada, Pak. Sekarang ini adalah pertemuan 9. Karena kemarin sudah UTS. Temanya tentang keamanan dan etika digital di era industri 5.0 dan 6.0. Jadi untuk di era digital ini yang menjadi sangat berharga itu adalah data. Ya. Tantangannya keamanan data digital security atau keamanan etika digital, mahasiswa harus memahami hak dan kewajiban digital yang menjadi warga digital yang bijak. Bagaimana yang bijak itu konsepnya dari keamanan, ancaman umum, phishing, malware, ya virus, pencurian identitas digital, penyalahgunaan data, strategi perlindungan, password yang kuat, hindari wifi publik, enkripsi data, gunakan VPN, update software dan sistem operasinya. Kemudian etika digital di sini prinsip utamanya secara respect, menghormati, tidak menyebarkan ujar kebencian atau hoax, responsibility, tanggung jawab menjaga privasi dan hak cipta. Kemudian integrity atau integritas, jujur dalam akademik, hindari plagiarisme atau secara ial abus ya. Contoh pelanggaran di sini misalkan membajak software, aplikasi, ya, menyalin karya tanpa izin, ya, atau mengcopy paste itu nggak boleh ya, kecuali dalam bidang pendidikan, tapi bukan dalam bidang pendidikan penelitian dan publikasi jurnal atau skripsi ya, ataupun tesis ya, ataupun yang penelitian yang lainnya itu harus sesuai dengan hak cipta sendiri. Oke, itu ya jadi untuk relevansi di era industri 5 dan 6. Industri 5 ini kolaborasinya manusia dan mesin ya. Jadi diprioritaskan adalah manusianya ya sebagai keamanan datanya. Jadi dia yang mengendalikan si robotnya itu ya si mesinnya. Kemudian di dunia nyata virtual menyatu ya biasanya kalau ancaman di secara virtual atau di dunia maya biasanya ada manipulasi AI, ya perang data, perang e-commerce, ya perang dagang. Kemudian literasi digital ini membantu ini ke cybercrime. Jadi kalau Kakak Teteh yang bermain media sosial hati-hati ya, ada namanya cybercrime atau polisi ya. Polisi itu biasanya ada di pusat ya, ada di Kominfo. Jadi dia tahu kalau yang suka menyebarkan berita hoax ataupun pengambilan data secara yang tidak lazim, yaitu ya menjaga reputasi digital individu dan organisasi, menyiapkan generasi yang berdaya saing dan berintegritas. Itu secara industri 5.0 dan ya. Ini ada bacakan. So, menggunakan AI untuk menyelesaikan skripsinya. Lalu menunjukkan hasil tanpa revisi. Setelah dicek, banyak yang bagian plagiat atau ya atau tidak sesuai dengan aslinya. Datanya tidak valid. Ya. Kemudian pertanyaannya, apa pelanggaran etika digital dalam kasus tersebut? Ya pelanggarannya itu tadi, ya pencurian data atau bukan hak ciptanya ya. Jadi harus kalian nanti seminar ini ya masuknya ke apa pengabdian masyarakat ya. Jadi bisa Kakang Teteh bikin jurnal. Jurnal pengabdian masyarakat. Boleh Teh Umiana sama teman-temannya 3 atau 4 penulis belajar bikin jurnal. Nanti dipublikasikan ke dalam platform atau web yang Sinta 2 atau Sinta 3 atau Sinta 4 ya. Yang bersinta ya.
Apa bedanya Pak Sinta 4, 3, dan 2 itu kalau biasanya yang lebih bagus itu lebih baik Sinta 3 aja udah cukup ya. Kemudian ini ada yang masuk lagi. Sherly. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak terhadap reputasi akademik mahasiswa? Reputasi akademik mahasiswa ya buruk ya, atau jelek di masyarakat karena penelitiannya nggak sesuai dengan hak cipta sendiri. Ya, biasanya kalau dilihat berdasarkan hak cipta itu di ini di metode penyelesaian masalah ya. Jadi Kakak Teteh kalau mau kelihatan aslinya itu ada di metode penyelesaian masalah, kemudian judulnya menarik ya, boleh dicatat untuk skripsi nih ya. Pak saya mau skripsinya mau mengangkat dashboard, boleh silakan ya. Nanti Kakak Teteh seminar itu foto-foto ya, difoto ya lagi jadi pemateri misalkan, nanti bikin jurnal, dibikin skripsi Pak, boleh ya. Silakan aja dibikin skripsi, nanti ajukan ke Kaprodi. Saya mengangkatnya tentang dashboard ya, yang menunjang manajemen untuk pengambilan keputusan ya dari sebuah data ya. Jadi datanya itu boleh bebas, mau data tentang tenaga kerja, mau data tentang perusahaan atau pemerintahan boleh ya. Kemudian ini yang enggak hari ini, bagaimana seharusnya mahasiswa menggunakan AI secara etis? Nah, jadi AI menggunakan secara etis boleh untuk hanya ingin sekedar informasi tentang judul yang diangkat ya, atau landasan teori ya boleh silakan. Tapi untuk penyelesaian masalah itu biasanya AI tidak mau juga ya, tidak mau memberitahukan untuk menyelesaikan masalah, tapi harus dari manusianya itu, dari kakang tetehnya. Ya, jadi kakang teteh untuk penyelesaian masalah itu biasanya asli ya sesuai dengan apa yang ada di lapangan ya. Misalkan kalau misalkan penyelesaian masalahnya ada di lapangan tentang seminar Power BI atau tentang apa ini teh dashboardnya yang di kelas RA8, nah berarti ya itu ya harus dijadikan untuk penugasan di sini ya yang hari ini nggak masuk nih seperti Kang Ismail tuh ya. Terus Kang Wisnu nih ya kasih tahu Kang Ismail, Kang Wisnu, siapa lagi yang nggak masuk hari ini, tolong kerjakan penugasan ini dalam bentuk PDF, di-share ke grup ya sebagai ganti nilai absensi. Oke, Teum, tolong disampaikan untuk penugasan ini teman-teman yang lainnya juga kepada hari ini temannya yang nggak masuk, silakan selesaikan dalam bentuk PDF, dikirim ke grup sebagai bahan pembelajaran teman-teman yang lainnya juga. Oke.